Perkenalkan, nama saya Hasna Kila dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan case 1 dari tugas project week 5. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan dulu case 1 itu soalnya apa. Jadi sales budget preparation. Jadi si Greentech ini mau melaunching produk baru, namanya tuh eco-friendly water bottle di tahun 2024. Nah, the sales department projects that 15,000 units will be sold at the price of $25 per unit. Bagaimanapun, ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, ada skenario pertama itu kenaikan 5% di sales volume dan penurunan 10% di selling price. Nah, ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama itu, how should the company prepare the sales budget based on the initial project? Yaitu tadi ya, 50,000 units. Dan yang kedua, what is the impact of 5% increase in sales volume on the sales budget? Yang ketiga, how does the following 10% reduction in selling price affect the sales budget? Dan yang keempat itu ada pertanyaan yang mendetail, itu if scenario 2, tadi yang kedua tuh yang 5% kenaikan, 10% price reduction occurs, how could Greentech adjust its cost structure to maintain profitability? What cost categories should be reduced? And how would this impact the overall strategy? Itu soalnya. Oke, saya akan mulai menjawab case 1 ini. Yang pertama, kita harus hitung dulu proyeksi awal. Proyeksi awal itu dapat dari mana? Dari jumlah unit dikali harga per unit. Jadi 15.000 unit dikali $25 per unit, hasilnya $375.000. Nah, itu proyeksi awal kita. Yang kedua, jawaban skenario 1 yaitu peningkatan 5%. Cara menghitungnya, penjualannya 15.000 unit ini dikali 1,05. Kenapa? Karena peningkatannya 5%. Jadi kita naikin 5%. Nah, udah gitu dikaliin 15.000 dikali 1,05, hasilnya menjadi 15.750 unit, maaf. Nah, pendapatannya itu dikaliin lah hasil tadi dikali harga per unit awal $25. 15.750 unit dikali $25, hasilnya 393.750 unit. Itu jawaban skenario 1 yang peningkatan 5%. Lalu skenario 2 ini penurunan harga sebesar 10%. Harga barunya itu gimana cara ngitung harga barunya? Harga awal $25 dikali 0,90. Kenapa 0,90? Karena dikurangi 10% harganya. Nah, hasil perkaliannya jadi $22,50. Lalu dikaliin sama total unit di awal. 15.000 dikali 22,50, hasilnya 337.500. Itu jawaban skenario 2. Lalu kita akan menjawab dapat penjualan 5%. Dapat penjualan 5% lebih banyak, peningkatannya sebanyak $18.750. Lalu pengaruh dari penurunan 10% harga, menurun harganya sebesar $37.500. Penyesuaian struktur biayanya itu, jika harganya turun, Greentech perlu mengurangi biaya variabel seperti biaya bahan baku dan distribusi, serta mungkin mengurangi biaya tetap yang tidak krusial. Strateginya itu kita harus efisiensi produksi dan memasang pemasaran yang lebih hemat. Biayanya dapat membantu menjaga laba. Itu jawaban case 1 dari saya. Selanjutnya akan menjawab case 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rieza Mutiasari dengan NIM 1040224000219. Jadi di sini saya akan membacakan jawaban dari case 2. Untuk yang nomor 1 ada anggaran overhead dasar. Overhead adalah biaya yang tidak langsung yang dibutuhkan dalam produksi. Overhead sendiri dibagi menjadi 2, yaitu overhead tetap, biaya yang tidak berubah walaupun produksi berubah, dan untuk overhead tetap sendiri yaitu $500.000. Untuk yang kedua ada overhead variabel, biaya yang berubah seiring jumlah unit diproduksi, yaitu $4 per unit dengan 100.000 unit. Jadi untuk total overhead variabel yaitu $400.000. Dan dari total overhead awal yaitu ada $900.000 didapatkan dari overhead tetap ditambahkan dengan overhead variabel. Untuk yang nomor 2 ada dampak pengurangan produksi 10%. Jika produksi turun 10% menjadi 90.000 unit dan biaya variabel
turun proporsional menjadi 360. Didapatkan dari 90.000 dikalikan dengan $4. Untuk total overhead sendiri menjadi $500.000 ditambahkan $360 dan didapatkan total overhead baru yaitu $860.000. Untuk yang nomor 3 ada manajemen overhead saat perkiraan penurunan. Saat produksi menurun, penting untuk meningkatkan efisiensi supaya biaya overhead tetap dapat dikendalikan. Dan ada strategi yang efektif yaitu mengurangi pemborosan proses produksi, melakukan pemeliharaan preventif agar alat tetap efisien dan tidak mendadak rusak. Dan yang nomor 4 ada menghadapi kenaikan harga bahan 15%. Harga bahan baku yang naik bisa meningkatkan biaya total. Menggunakan metode lean manufacturing membantu mengurangi biaya overhead dan variabel dapat mengorbankan kualitas, yaitu menghilangkan pemborosan dalam proses, mengimplementasikan just in time atau JIT agar stok bahan baku tidak menumpuk dan menghambat dana. Dan yang terakhir ada menggunakan teknologi otomasi untuk mempercepat proses dan mengurangi biaya tenaga kerja. Dan tujuannya sendiri yaitu mengurangi biaya tidak langsung dan meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Afrina Fasya dengan NIM 104022400154. Di sini aku akan melanjutkan case 3 tentang anggaran pemasaran di perusahaan Fashion Glow. Pertama, anggaran awalnya itu Fashion Glow punya 2 jenis saluran pemasaran, yaitu pemasaran online dan pemasaran tradisional. Untuk online ini anggarannya sebesar $100.000, sedangkan untuk yang tradisional sebesar $50.000. Jadi total anggaran awal yaitu $150.000. Dan kedua, ada kenaikan nih 20% di anggaran online-nya. Kenaikan 20% ini dari $100.000 berarti ada tambahan sebesar $20.000. Nah, setelah kenaikan ini, total keseluruhan anggaran menjadi sebesar $170.000. Ketiga, strategi pengoptimalannya itu dalam hal ini perusahaan harus berfokus pada saluran pemasaran yang paling efektif nih. Artinya tuh mereka perlu menganalisis ROI atau return on investment dari setiap kanalnya. Kalau ternyata pemasaran online memberikan hasil yang lebih besar daripada yang tradisional, maka baiknya itu alokasi dana itu lebih diperkuat di online sambil mengurangi pengeluaran di media tradisional. Nah, selain itu, Fashion Glow juga bisa memanfaatkan data analitik nih untuk terus menyesuaikan kebijakan anggaran agar tetap efisien dan tetap sasarannya. Dan keempat, itu evaluasi efektivitas pemasarannya. Untuk menilai seberapa efektif strategi ini, ada beberapa metrik yang penting yang harus dipantau, yaitu yang pertama conversion rate. Nah, conversion rate ini untuk melihat seberapa banyak pengunjung yang akhirnya menjadi pembeli. Dan kedua, cost per acquisition atau CPA, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Yang ketiga itu engagement metric atau seperti jumlah klik, komentar, dan share sebagai di media sosial. Dan terakhir itu return on ad spend atau ROAS, yaitu seberapa besar pendapatan yang dihasilkan dari setiap dolar yang dikeluarkan untuk iklan. Sekian dari case 3, akan dilanjutkan di case 4. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus keempat yang dimana anggaran biaya tenaga kerja untuk pabrik. Yang pertama, berapa anggaran biaya tenaga kerja untuk tahun 2024 berdasarkan perkiraan saat ini? Jawabannya adalah anggaran biaya tenaga kerjanya sama dengan 50.000 jam dikali 20 per jam sama dengan hasilnya dengan 1 juta. Lalu yang kedua, jam tenaga kerja baru sama dengan 50.000 jam dikali dalam kurung 1 dikurang 0,10 tutup kurung sama dengan 45.000 jam. Lalu untuk anggaran biaya tenaga kerja barunya ini 45.000
5.000 jamnya dikali dengan 20 per jam sama dengan hasilnya 900.000. Lalu adapun dampaknya, ini biaya tenaga kerjanya menurun. Jadi dari awalnya 1 juta dikurang dengan 900.000, berarti biaya yang menurunnya ini sebesar 100.000. Lalu yang ketiga itu ada analisis keuangan, yang dimana yang pertama ini ada pengurangan biaya sebesar 100.000, lalu biaya investasi awal sebesar 50.000. Lalu periode pengembalian modalnya ini sama dengan 50.000 per 100.000 per tahunnya, sama dengan 0,5 tahun atau sama dengan 6 bulan. Lalu adapun faktor non keuangan yang harus dipertimbangkannya, yang pertama itu ada dampak kualitas, ada fleksibilitas operasional, ada biaya pemeliharaan, dan ada moral karyawan. Lalu yang keempat itu ada perpindahan karyawan, ini secara aspeknya. Lalu ada strategi penanganannya, ini terbagi dalam 3 kategori. Yang kategori pertama itu ada reskilling dan upskilling, yang dimana ini dampak potensi pada moralnya ini tinggi. Lalu yang kedua ada penempatan ulang, yang dimana dampak potensi pada moralnya ini netral. Dan yang ketiga ada pensiun dini sukarela, yang dimana dampak potensi pada moralnya ini adalah positif. Lalu adapun aspek yang keduanya yaitu moral dan produktivitas, yang dimana strategi penanganannya ini komunikasi transparan. Lalu untuk dampak potensinya ini adalah tetap tinggi. Oke, sekian dari saya. Boleh lanjut ke penjelasan kasus kelima. Perkenalkan, nama saya Cenils Bunga Rabadanti dengan NIM 10402243004. Di sini saya akan menjelaskan case 5 dan case 6. Yang pertama, case 5 ini tentang capital expenditure budget dari perusahaan Autotech. Jadi, Autotech ini berencana untuk membeli mesin baru senilai $1 juta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20%. Dengan begitu, perusahaan ini bisa produksi lebih banyak barang dan secara teori bisa mendapat penjualan lebih tinggi juga. Tapi, dari sisi lain ada risikonya kalau ternyata penjualan itu tuh nggak tumbuh sesuai harapan. Mesin baru itu bisa aja nggak kepakai sepenuhnya. Akibatnya perusahaan bisa rugi karena sudah mengeluarkan biaya besar, tapi hasilnya nggak maksimal. Yang pertama adalah manfaat investasi. Dengan mesin baru, kapasitas naik 20%, efisiensi meningkat, biaya per unit bisa turun, dan produktivitas juga makin tinggi. Jadi secara operasional, ini investasi yang menjanjikan. Yang kedua adalah resikonya. Kalau penjualan nggak naik, perusahaan akan menghadapi kapasitas menganggur dan biaya tetap naik karena ada depresiasi mesin. Lalu arus kas menjadi tertekan dan ROI alias return on investment bisa jadi rendah. Yang ketiga adalah pertimbangan keputusan. Autotech ini sebaiknya nggak langsung beli mesin kalau kondisi pasar belum pasti. Idealnya mereka analisis dulu tren permintaan. Kalau permintaan benar-benar tumbuh stabil, baru investasi jalan. Tapi kalau masih ragu, lebih baik ditunda atau dilakukan bertahap agar risikonya lebih kecil. Yang keempat adalah analisis titik impas atau break-even analysis. Autotech itu harus tahu berapa pertumbuhan penjualan minimum agar investasi $1 juta itu bisa balik modal. Caranya adalah dengan mereka hitung biaya investasi, estimasi margin, kontribusi per unit, lalu memakai rumus tambahan penjualan minimum sama dengan biaya investasi dibagi margin kontribusi per unit. Jadi dari situ kita bisa tahu berapa banyak penjualan tambahan yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jadi intinya di kasus ini, Autotech itu perlu hati-hati karena potensi untungnya besar, tapi kalau salah timing resikonya tinggi. Lalu masuk ke case 6, yaitu sensitivity analisis dari perusahaan Home Comfort. Jadi Home Comfort ini punya 2 lini produk, yaitu basic furniture sebanyak 10.000 unit dijual $500 per set. Yang kedua adalah premium furniture sebanyak 5.000 unit dijual $1.000 per set. Jadi kalau dikalikan itu total pendapatan awalnya $10 juta. Tapi mereka khawatir bahan baku ini bisa naik 5% dan permintaan bisa turun 10%. Jadi perlu dicek bagaimana pengaruhnya ke anggaran. Pertama, total pendapatan awal dari perhitungan tadi, pendapatan dasarnya itu $10 juta. Kedua, dampak perubahan biaya dan permintaan. Kalau permintaannya turun 10%, basic furniture itu bisa jadi 9.000 unit kali 500 sama dengan $4,5 juta. Yang kedua, premium furniture jadi 4.500 unit kali 1.000 sama dengan $4,5 juta. Totalnya jadi $9. Lalu kalau biaya bahan naik 5%, misalnya biaya awalnya itu $6 juta.
naik 5% jadi 6,3 juta dolar. Artinya laba kotor perusahaan pasti menurun karena pendapatan turun, biaya naik. Ketiga, rencana kontingensi. Agar tetap aman, Home Comfort itu bisa diversifikasi pemasok bahan baku, naikkan harga sedikit secara selektif, efisiensi biaya operasional, fokus ke produk premium yang marginnya itu lebih tinggi, dan membuat strategi promosi atau bundling agar permintaan nggak anjlok. Yang keempat adalah peran analisis sensitivitas. Analisis ini itu membantu perusahaan melihat seberapa sensitif laba terhadap perubahan asumsi seperti harga, volume, atau biaya. Dengan cara ini, manajemen bisa tahu skenario terbaik dan terburuk, variabel mana yang paling ngaruh, dan strategi cadangan apa yang perlu disiapkan. Jadi, sensitivity analisis itu penting supaya perusahaan bisa siap menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bikin keputusan anggaran yang realistis. Kesimpulannya adalah di kasus Autotech itu fokusnya ada di pengambilan keputusan investasi besar dan analisis resiko. Sedangkan di Home Comfort itu fokusnya di perencanaan anggaran dan kesiapan menghadapi perubahan asumsi pasar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.